pakai semaya. Ada tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan ada yang namanya putik. Apa itu putik? Putik dan benang sari. Itu apa? Ya, sebagai alat perkembangbiakan. Nah, di video tadi saat kepala sari jatuh ke putik, maka terjadi yang namanya penyerbukan sehingga terbentuk bakal buah yang nantinya berkembang biak menjadi buah ataupun biji. Nah, ini ya, ada putik, ada benang sari, ada mahkota bunga, ada bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, dan ada tangkai. Nih, di gambarnya ini jelas ya. Nah, putiknya yang bagian mana itu? Bagian atas. Terus kemudian di bawahnya ada bagian apa? Benang sari. Di bawahnya lagi ada bagian apa ini? Mahkota bunga. Di bawahnya lagi ada bagian apa? Bakal biji. Terus ada apa lagi? Kelopak bunga. Terus kemudian apa lagi? Dasar bunga dan tangkai bunga. Nah, kalian jadi tahu nih gimana bentuk bunga yang sempurna. Bentuknya kayak gitu ternyata ya. Kemudian ada nih bunga yang tidak sempurna. Di sebelahnya ada bunga tidak sempurna ya. Bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga. Bunga yang tidak sempurna nih. Ada apa aja bagiannya? Kepala putih, ada bakal bijinya juga. Terus yang sebelahnya, yang bunga jantan. Tangkai sari hanya ada 3. Kita lanjutkan videonya. Di situ ada macam-macam penyerbukan. Penyerbukan terdiri dari beberapa macam. Dia bisa menggunakan apa ini? Zoidiogami. Zoidiogami itu apa sih? Yang dibantu oleh perantara hewan yang membantu apa saja di situ? Sebelahnya. Yang ketiga, macam-macam penyerbukan ada apa itu? Hidrogami. Apa itu hidrogami? Sal, ini ada ganda. Kita menggunakan eceng gondok. Ada yang tahu tanaman eceng gondok? Yang di air, yang biasanya di air, tahu? Nah, itu tanaman itu menggunakan penyerbukan yang dibantu oleh air. Antropogami. Apa itu antropogami? Penyerbukan yang dibantu oleh perantara manusia. Jadi dibantu oleh tangan manusia. Dia dipindahkan melalui tangan manusia. Nah, itu tentang cara bagaimana
aja jatuh di tempat yang baru. Terus ada lagi? Iya, terbawa pada kotoran hewan. Jadi hewan itu kan makanannya apa ya? Sapi makanannya apa? Rumput. Atau ada hewan yang makan makanan buah? Ada. Oh iya, ada juga yang seperti itu ya. Jadi gajah itu makan, ada yang benar tadi makan kopi ya. Terus ketika udah dicerna di perut keluar jadi feses ya tadi, keluar jadi feses dan dia bijinya tetap utuh dan di situ bisa apa? Tumbuh. Itu ada perkembangbiakan secara biologis. Gimana ini di sini caranya? Jadi perkembangbiakan tumbuhan secara biologis itu adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi dengan bantuan manusia. Contohnya apa itu ya? Mencangkok. Ada yang pernah mencangkok di rumah? Aku. Ya, mencangkok apa? Bonsai. Mencangkok bonsai. Dia diberi pupuk, terus kemudian di batangnya itu dibuka, terus nanti dibungkus dengan menggunakan plastik dan karet. Kalau aku biasanya kan bisa juga seperti itu ya. Ya, dikupas dulu batangnya. Nah, yang kedua ada perkembangbiakan tumbuhan secara alami dengan cara setek. Itu seperti itu cara seteknya. Ada di gambar ya. Nih, ya. Ada yang pernah nyetek? Jadi pelajaran hari ini kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif.